Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Gustian dengan NIM 3032211027 program studi ekonomi. Jadi hari ini saya akan membagi tutorial vector autoregression VAR PCM dengan alat analisis yaitu EVIUS 12. Pengertian VAR merupakan model peramalan multivariat yang digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data derek waktu yang saling terkait untuk menganalisis efek dinamis dari keberadaan vektor acak yang mengganggu sistem tersebut. Model VAR merupakan alat analisis yang dianggap tepat dalam memahami adanya hubungan timbal balik ataupun interrelationship antara variabel. Jadi, kita akan melakukan uji VAR yaitu dengan menggunakan 3 variabel yaitu unemployment atau pengangguran, inflasi, dan juga labor force ataupun partisipasi angkatan kerja. Nah, untuk time yang waktu yang kita gunakan yaitu kita time series yaitu dari tahun 1993 sampai dengan 2023. Untuk jumlah data yaitu 31. Kita langsung saja. Yang pertama kita ke EVIUS, kita buka EVIUS, ke file, new work file yang ini. Nah, setelah itu kita masukkan untuk start date-nya di tahun 1993 dan end date-nya 2023. Untuk date spesifikasinya kita nggak usah kita rubah karena data yang kita gunakan merupakan data tahunan. Jika data teman-teman menggunakan data bulanan, maka pilih monthly. Karena yang saya gunakan tahunan, maka annual, nggak usah diganti. Klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan data yang kita gunakan dari Excel ke EVIUS. Kita klik Quick, terus ke empty group. Kita copy data yang akan kita gunakan. Nah, untuk cell 1 ini kita rubah data yang kita gunakan. Yaitu yang pertama itu data unemployment, terus data inflasi INF, terus data labor force kita singkat untuk labor force jadi LF aja. Terus kita rename, kita close, yes. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji stasioner data. Uji stasioner data untuk data yang kita gunakan. Terus nanti untuk mode yang saya gunakan itu menggunakan PCM, maka untuk rentan bagaimana hasilnya kita akan pilih yang kanan. Untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk yang kanan ini ada stasioner tingkat difference. Kita nanti akan menggunakan tahap difference. Terus kita penilaian optimum, uji stabilitas, Cost-Average Granger, lalu ada uji kointegrasi untuk memilih antara kita menggunakan VAR difference ataupun PCM, dan lalu kita ke impulse response, focus error, decomposition of variance. Oke, kita lanjut. Kita terlebih dahulu untuk uji stasioner pada unemployment. Klik view. Terus ke unit road test, standar unit road test. Nah, untuk test for unit road ini kita menggunakan pada tahap level terlebih dahulu. Nah, untuk pada tahap level pada unemployment, probability ditunjukkan yaitu 0,5566, yang artinya ini belum stasioner karena syarat untuk stasioner itu 0,05, harus di bawah 0,05. Uji stasioner dalam VAR menggunakan uji akar-akar unit road test dengan metode augmented decay Fuller test atau ADF test. Jika nilai probability kurang dari 0,05, maka data tidak mengandung akar unit, yang artinya itu data stasioner. Nah, data yang kita gunakan tadi belum stasioner, maka kita ke tahap berikutnya yaitu tahap first difference. Kita klik view lagi, unit road test standar, lalu kita klik satu ST difference ini, klik OK. Nah, untuk probability pada tahap first difference itu sudah stasioner, yang menunjukkan angka 0,0001, yang artinya sudah stasioner. Lanjut kita ke variabel berikutnya, yaitu ada data variabel dari inflasi. Klik
view lagi sama seperti di awal yang tadi, standar. Lalu kita pergi ke level terlebih dahulu. Nah, untuk pada tahap level ini belum stasioner. Untuk inflasi kita ke unit rotes lagi, standar, kita pergi ke tahap first difference. Nah, pada tahap first difference untuk inflasi itu sudah stasioner 0,0003. Close, kita ke labor force, view, kita unit rotes lagi, standar, pada tahap level. Nah, tahap level ini belum stasioner, maka akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya, unit rotes lagi ke first difference, lalu klik OK. Nah, untuk first difference pada labor force menunjukkan probability 0,003, yang artinya yaitu stasioner. Nah, kita close. Setelah melakukan uji stasioner, kita ke uji lab optimal. Uji lab optimal itu kita klik quick, terus kita ke estimate var. Nah, untuk endogen variable yang kita gunakan tadi first difference, yang artinya kita harus menggunakan rumus, yaitu rumusnya di D, variabel yang kita gunakan tadi tambah UNP spasi D kurung lagi di NF, terus ke LF labor force. Nah, kalau data teman menggunakan second difference ataupun 2ND difference tadi, maka ditambahin di sini, 2. Nah, dan seterusnya. Nah, dikarenakan variabel yang kita gunakan tiga-tiganya itu first difference, maka kita tambahin D dalam kurung variabel teman-teman. Nah, tinggal klik OK. Nah, dapatlah hasil dari vektor authorization estimate-nya. Kita klik view, terus ke leg structure, terus leg dan kriteria. Nah, untuk leg to include ini kita mulai dari 10. Kita mulai dari 10. Kalau nggak bisa 10 kita ke 9. Kalau 9 juga nggak bisa kita ke 8. Nah, untuk leg yang saya gunakan itu adalah leg 5. Maka di sini kita klik 5 lalu klik OK. Nah, didapatilah untuk leg kriteria itu adalah leg 5 yang ditandai dengan AIC. Kita fokus ke AIC. Nah, AIC ini menandakan adanya bintang di sini, artinya yang paling terkecil di sini. Kita bisa lihat untuk leg optimal, penentuan panjang leg optimal dilihat dari nilai AKK information kriteria atau AIC yang paling minimum di sini. Nah, untuk AIC ini juga bisa ditandai dengan banyaknya bintang di antara leg yang lain. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke uji stabilitas. Uji stabilitas VAR. Stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1. Nah, untuk itu kita klik estimate. Leg intervalnya kita ganti, dikarenakan tadi leg optimumnya kita dipakai 5, maka di sini leg intervalnya kita ganti ke 5. Terus kita klik OK. Lalu klik view. Terus kita ke leg structure. Situ kita root grab. Nah, root grab ini untuk 3 variabel yang kita gunakan, ada pengangguran, ada inflasi juga persentase angkatan kerja. Nah, di sini untuk 3 variabel itu ada di dalam lingkaran, yang artinya untuk variabel yang kita gunakan adalah var yang stabil gitu. Bisa kita lihat juga untuk pada di tabelnya, root table. Nah, untuk modulus tadi kan untuk syaratnya kurang dari 1, memiliki nilai modulus kurang dari 1, maka untuk uji stabilitas ini
pada 3 variabel yang kita gunakan merupakan stabil. Nah, berdasarkan jadi uji stabilitas kita bisa lihat di sini. Terus selanjutnya kita akan melakukan tahap uji kausalitas Granger. Kausalitas Granger, uji kausalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel endogen dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhan antara variabel. Jika nilai probability kurang dari 0,5, maka ada hubungan kausalitas. Nah, untuk itu kita klik view di sini untuk uji kausalitas Granger, lalu kita like structure, lalu klik Granger causality. Nah, sudah dapat hasilnya, yang dimana untuk Granger causality adalah yang dimana hubungan itu dua arah di sini. Nah, berdasarkan hasil uji Granger causality dapati untuk di NF itu probability-nya 0,2143, labor force itu 0,3126, dan untuk dependent variable di inflasi dapati probability-nya 0,0044, dan untuk dependent variable pada labor force yaitu probability-nya itu 0,0662. Nah, berdasarkan hasil uji Granger causality yang kita dapati pada model PCM itu ditemukan bahwa perubahan tingkat pengangguran pun UNP secara signifikan mempengaruhi perubahan dari inflasi dengan tingkat signifikansi 5%, yang artinya dalam periode pengamatan terdapat hubungan kausalitas satu arah dari pengangguran terhadap inflasi. Sementara itu, tidak ditemukan hubungan kausalitas antara inflasi dan pengangguran terhadap perubahan angkatan kerja, serta tidak terdapat hubungan kausalitas dari inflasi dan angkatan kerja terhadap pengangguran. Secara keseluruhan, hanya pengangguran yang terbukti menjadi faktor penyebab perubahan inflasi dalam model ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, uji kointegrasi. Untuk uji kointegrasi kita klik estimate. Untuk leg structure-nya, leg interval kita ganti ke 5 karena yang saya gunakan pada leg itu adalah 5. Lalu ke klik OK, klik view, kointegrasi tes, leg intervalnya kita ganti ke 5. Lalu klik OK. Nah, untuk didapatilah untuk dari uji kointegrasi, yaitu pada non hipotesis pertama itu didapatilah probability-nya 0,0000, yang dimana untuk probability itu lebih kecil dari tahap nyata, yaitu 0,05. Pada atmos 1 probability-nya didapati 0,0002, dan pada atmos 2 didapati untuk probability-nya 0,1007. Nah, hasil uji kointegrasi ini mengungkapkan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel-variabel dari unemployment, inflasi, juga labor force. Berdasarkan uji threshold maksimum value, kedua metode secara konsisten menunjukkan bukti kuat untuk dua hubungan kointegrasi pada tingkat signifikansi 5%. Nilai probabilitas yang sangat kecil pada tahap non yang tadi 0,0000 dan 0,0002 pada atmos 1 mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya kointegrasi. Sementara itu, untuk hipotesis dari atmos 2 tidak dapat ditolak karena nilai threshold statistiknya yaitu ada di 2,694927 di bawah nilai kritis 3,841465 dengan probabilitas yaitu 0,1007, yang berarti hanya terdapat dua hubungan kointegrasi yang valid dalam model ini. Dalam satu hubungan kointegrasi, variabel unemployment itu menunjukkan hubungan positif dengan inflasi,
yaitu koefisiennya yaitu 0,55 pada 0,551911. Nah ini. Dan hubungan relatif negatif dengan Laborvoice koefisiennya itu 0,114724. Koefisien penyesuaian mengindikasikan bahwa unemployment merespon ketidakseimbangan dengan cepat, yaitu koefisiennya itu 0,775476. Sementara untuk inflasi dan labor force juga menyesuaikan diri, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Pada dua hubungan keintegrasi, pola hubungan menjadi lebih kompleks. Unemployment dan labor force ini memiliki hubungan positif yang kuat. Koefisiennya yaitu 1,879899. Sedangkan untuk inflasi dan labor force itu justru menunjukkan hubungan negatif dengan koefisien 3,614025. Koefisien penyesuaian untuk labor force dalam hubungan kedua yaitu min 3,653963. Nah, yang ini menegaskan peran aktifnya dalam menjaga keseimbangan jangka panjang. Jadi sudah terbukti pada data saya ini terpilih modelnya itu VCM. Jadi kita tinggal ganti untuk estimate, ganti ke partikel ini, ganti ke standard error correction. Nyala interval kita lihat juga di sini, sudah diganti atau belum. Nah, klik OK. Di sini nih, udah. Nah, untuk vector error correction estimate ini sudah didapati. Hasil pada integrasi dari unemployment itu menunjukkan integrasi 1,000000 dan hasil ini kita bisa untuk interpretasi ataupun kita baca hasil estimasi vector error correction ini menunjukkan adanya mekanisme koreksi kesalahan ataupun error correction mekanisme yang signifikan dalam hubungan jangka panjang antara variabel unemployment, ada inflasi dan juga labor force. Koefisien kointegrasi pada koin EQ1 ini mengkonfirmasi hubungan positif antara unemployment dan inflasi dengan koefisien 0,551911 signifikan pada tingkat 1%, ditunjukkan oleh T statistiknya 11,6290, serta hubungan negatif antara unemployment dan labor force dengan koefisien 0,114724. Itu tidak signifikan dengan T statistik yaitu min 0,46249. Nilai konstanta yaitu 1,332525. Dalam persamaan kointegrasi menunjukkan adanya vektor yang tetap yang mempengaruhi hubungan jangka panjang ini. Untuk mekanisme koreksi kesalahan menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Koefisien koreksi untuk unemployment sebesar 0,775476, signifikan dengan T statistik yaitu 4,37978, mengindikasikan bahwa sekitar 77,5% ketidakseimbangan jangka panjang dikoreksi dalam periode berikutnya, menunjukkan respon yang cepat. Sementara itu, ada inflasi juga menunjukkan koreksi yang signifikan, yaitu pada min 3,715688 dengan T statistik yaitu min 2,38071. Tapi dengan magnitudo yang lebih besar mengimplikasikan bahwa penyelesaian yang lebih drastis. Di sisi lain, untuk labor force untuk memiliki koefisien positif yaitu 0,610584 dengan T statistik yaitu 1,31243 yang tidak signifikan secara statistik.
Ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak secara aktif berkontribusi dalam proses koreksi menuju keseimbangan. Dalam jangka pendek, variabel unemployment itu menunjukkan pola dinamis yang kompleks dengan lag-nya sendiri, di mana unemployment pada dalam kurung 2 min 2 ini pada T2 dan unemployment pada min 3 pada T2 ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Variabel inflasi juga dipengaruhi oleh lag-nya sendiri meskipun dengan magnitudo yang lebih kecil. Sementara itu, pada labor force itu menunjukkan respon negatif terhadap lag, unemployment, dan inflasi, menunjukkan adanya trade-off jangka pendek antara variabel-variabel ini. Nilai R-square yang tinggi untuk unemployment pada 0,947699 Nah, untuk R-square ya. Dan inflasi pada 0,961141 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi dan beta. Sedangkan nilai yang lebih rendah untuk labor force 0,726151 mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi variabel ini. Secara keseluruhan, hasil VHM ini mengkonfirmasi adanya hubungan kointegrasi yang stabil dengan mekanisme koreksi kesalahan yang efektif untuk implemen pengangguran, inflasi, tetapi kurang kuat untuk di labor force. Selanjutnya kita akan melakukan pada tahap uji ERF ataupun impulse response fund. Untuk itu kita langsung aja klik view, terus kita ke impulse response, lalu kita klik OK. Nah, didapatilah untuk respon. Responnya untuk respon unemployment ke employment itu sendiri, respon dari UNP ke INF, respon UNP terhadap labor force, terus ada respon dari INF kepada UNP, respon INF ke INF, respon inflasi ke labor force, terus respon dari labor force ke unemployment, respon labor force ke inflasi, terus respon labor force ke labor force itu sendiri. Ini bagaimana untuk respon dari A ke A, A ke B, A ke C, lalu bagaimana respon dari A ke B ke B itu sendiri, dan B ke C, dan bagaimana respon A ke C, B ke C, dan C ke C itu sendiri. Nah, bisa kita lihat untuk hasil uji ERF di gambar ini, kita akan menunjukkan bagaimana respon masing-masing variabel. Yang pertama, UNP terhadap UNP, innovation itu sendiri. Pada UNP ke UNP itu sendiri, responnya positif dan cukup kuat. Mencapai puncaknya sekitar periode kelima. Periode kelima sebelum mulai menurun, menunjukkan efek shock terhadap dirinya sendiri yang besar namun bersifat sementara. Terus kita ke INF terhadap UNP. Yang kedua, terdapat respon negatif yang cukup tajam di awal, yang kemudian berfluktuatif, namun tetap cenderung negatif, menandakan bahwa kenaikan pada unemployment itu cenderung menurunkan inflasi. Terus kita ke LF terhadap UNP. Yang ketiga, respon awalnya itu positif, dari kita bisa lihat respon awal itu positif, menunjukkan bahwa peningkatan inflasi. Respon awal positif dan meningkat hingga periode kelima. Lalu sedikit menurun, menunjukkan bahwa shock pada unemployment awalnya meningkatkan labor force. Terus kita ke unemployment terhadap INF. Respon negatif di awal menunjukkan bahwa peningkatan dari inflasi menyebabkan penurunan unemployment, meskipun efeknya melemah seiring berjalannya waktu. Lalu ke inflasi itu sendiri, yang ini, responnya itu positif ya, setelah sempat negatif di periode awal, menunjukkan efek self shock yang cukup cepat untuk membalikkan arah ke positif.
Lalu kita ke LF to INF. Untuk respon awal itu positif ya, namun kemudian itu cenderung negatif, ya, mengindikasikan bahwa kenaikan dari INF itu memberikan dorongan awal pada labor force sebelum efek tersebut itu memudar. Terus kita balik ke respon WNP ke labor force. Responnya itu negatif, menunjukkan bahwa peningkatan labor force itu menekan unemployment pada awal periode. Ya, lalu kita ke inflasi ke labor force. Responnya itu berfluktuatif namun tidak terlalu besar. Ini menunjukkan hubungan yang kurang konsisten antara labor force dan juga inflasi. Terus ada yang terakhir, labor force ke labor force itu sendiri. Untuk responnya relatif stabil dan positif kecil, menandakan adanya efek stabil dari stok terhadap dirinya itu sendiri. Nah, habis itu kita akan lanjut ke tahap varian decomposition. Varian decomposition ini mengkomposisikan variasi suatu variabel endogen ke dalam komponen kejutan variabel-variabel endogen yang lain dalam sistem VAR. Dekomposisi varian ini menjelaskan proporsi pergerakan suatu series akibat kejutan variabel itu sendiri dibandingkan dengan kejutan variabel lain. Nah, untuk varian decomposition ini langsung aja kita klik view, lalu kita pilih untuk varian decomposition ya. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk di table. Nah, untuk hasil varian decomposition ini menunjukkan untuk dari unemployment pada periode awal atau periode pertama itu fluktuasi untuk unemployment itu sepenuhnya 100%, dijelaskan oleh dirinya sendiri. Ya, seiring berjalannya waktu proporsi ini menurun menjadi sekitar 50%, 50,8% ya di periode ke 10, untuk periode ke-10 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sekitar separuh variasi dari unemployment di jangka panjang itu dipengaruhi oleh variabel lain, terutama oleh inflasi dan juga labor force, yang dimana labor force ini berkontribusi sekitar 26%, ya, sekitar 26%, dan inflasi sekitar 23% pada periode 10. Nah, untuk INF, untuk awalnya fluktuasi itu didominasi oleh dirinya sendiri sekitar 38% di periode pertama. Ya, namun seiring waktu kontribusi dari unemployment itu meningkat secara signifikan. Di periode ke-10 hanya 23% untuk variasi inflasi yang dijelaskan oleh dirinya sendiri. Sedangkan unemployment itu menyumbang sekitar 41% dan labor force itu sekitar 36%. Nah, ini menunjukkan adanya ketergantungan dari inflasi yang cukup kuat terhadap unemployment dan labor force dalam jangka panjang. Selanjutnya untuk dari labor force. Untuk labor force pada periode awal itu lebih dari 83% variasinya itu dijelaskan oleh dirinya sendiri, lah menunjukkan dominasi efek internal. Namun dalam jangka panjang, kontribusi dari labor force terhadap dirinya sendiri itu menurun sekitar 58% di periode ke-10. Maksudnya 56% pada periode 10. Sementara itu, pengaruh dari employment dan inflasi meningkat secara bertahap dengan employment menyumbang sekitar 25% dan inflasi sekitar 18%. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor auto regression from VAR VCM dengan alat analisis EPLUS12. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.